Kalau kita melihat dari sisi stock exchange dulu ya, sebenarnya pada tahun 2020 Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-25 dari global stock market. Pada saat itu tahun 2020 total market cap-nya itu adalah sekitar 496 juta US dollar. And that time itu ada 700-an emiten. Nah, sekarang kita lihat pada saat ini 2023 kita berdiskusi, pada hari Senin kemarin kita IPO, kita sudah berada di urutan ke 800-an. Jadi dalam 2 tahun ini perkembangan kita bisa lihat sangat signifikan. Dan lebih spesifiknya, pertumbuhan itu terjadi pada masa pandemi. So there is something here. Nah, kalau kita telah lebih dalam lagi, berdasarkan dari research dari Market Outlook di Indonesia, 2020 pertumbuhan stock exchange di Indonesia year to year itu sekitar 7-8%. Jadi we have a very confident dengan pertumbuhan bursa efek di Indonesia ini sesuai dengan economic outlook. Jadi kita melihat kalau untuk momentum dan cycle dari industri yang kita IPO-kan sebenarnya sudah tepat dan bisa kita justify dengan kondisi market 2 hari terakhir ini. Jadi kita sangat mensyukuri itu. Oke, baik. Sekali lagi juga terbukti langsung begitu ya tadi dari mekanisme pasar yang terbentuk selama 2 hari sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, dan kemudian di satu sisi juga tadi timing yang tepat karena di satu sisi kalau kita lihat ke belakang komoditi super cycle, komoditi booming juga terjadi, dan di tahun 2023 ini juga ada potensi masih akan terus berlanjut begitu ya. Nah, kemudian tadi ya dari kalau kita lihat juga kan seperti apa sih sebetulnya dana yang diraih dari IPO dan rencana penggunaan dana ke depannya? Oke. Pada saat CBRE ini IPO, kita melepas kurang lebih 16% dari saham kami. Dan dari proses IPO ini, dana yang terkumpulkan kurang lebih sebesar 79 miliar. Dari dana yang terkumpul ini, sesuai dengan prospektus juga, kita sudah menyisikan buat CAPEX dan working capital atau OPEX. 40% dari dana yang terkumpul akan kita gunakan untuk penambahan armada. Karena foundation dari bisnis shipping ini sebenarnya kan asset-based business. You have the asset, then you can do the business, then you create the revenue, and then you have the cash flow. Kalau you don't have the vessel, I think it's very challenging to start the business. Jadi kita akan fokus ke sana dulu. Then the second, untuk yang sisanya itu, kita akan fokus ke working capital. Kenapa working capital? Karena kita sudah punya profile, terlebih sekarang ini kita sudah listed company, we can leverage the profile itu untuk sewa kapal orang lain. Dan juga kita bisa pakai itu untuk pengadaan BBM, untuk kita modal kerja, sehingga kita bisa mengakomodir apa yang kita sudah janjikan ke Bursa Efek Indonesia, which is our projection next year. Karena kan, I think we have to remind people that IPO is not an exit. IPO is actually the start of something bigger. Dan ketika proses IPO ini kan kita melewati banyak prosedur ke IDX dan juga ke BI. Nah, komitmen inilah yang harus kita sebagai shareholders untuk pegang agar kita bisa memberikan atau memenuhi komitmen yang kita sudah sampaikan ke para stakeholders, termasuk juga pemangku kepentingan, termasuk juga regulator seperti OJK dan tentunya Bursa Efek Indonesia. Oke, ini menarik kalau kita lihat tadi sekali lagi dana dari raihan IPO ini juga akan dilakukan untuk tadi dialokasikan untuk peningkatan CAPEX sendiri begitu kan tadi dengan pembelian satu set kapal. Nah, di satu sisi ini juga kan sebetulnya langkah yang dilakukan untuk mendongkrak dari sisi ROE-nya dan juga ROI-nya begitu. Nah, tapi di satu sisi juga tadi Anda katakan bahwa bisa juga nih memanage kapal lain begitu ya di luar company yang di luar kapal yang Anda miliki begitu. Nah, sebetulnya dengan skema bisnis yang ada saat ini, seberapa penting sih untuk tadi meningkatkan di satu sisi dari ROE dan juga ROI-nya sendiri? Oke, interesting question. Memang kita punya satu divisi yang namanya ship management, ketika kita bisa leverage kapal orang lain. Tapi ada something happen yang mengakomodir dari commodity boom ini. Jadi what happen in the industry, sektor pelayaran terutama untuk mining ini adalah 2 tahun terakhir itu adalah adanya kondisi undersupply. Saya rasa pemain di industri ini juga banyak tahu karena sampai
PLN juga itu menyuratin ke INSA untuk meminta diakomodir kebutuhan perkapalannya mereka. Jadi ship management itu bisa dilakukan ketika market agak stable. Kalau memang tidak bisa, yang harus kita utilisasikan itu adalah pemanfaatan resources perseroan untuk penambahan armada. Karena kalau kita mau melakukan ship management atau menyewa dari kapal orang lain, dan kita bisa melakukan B2B dengan customer, there is no point kalau tidak ada kapal yang ada di market. Nah, sehingga kita tetap akan berfokus pada resources kita, which is dari dana penggalangan IPO ini, CAPEX akan kita sesuai dengan prospektus, kita akan mengadakan kapal. Oke, kemudian kalau itu sudah bisa tercapai paralel, kita akan melihat kondisi market. Karena kalau kita bicara masalah commodity boom, sebenarnya saat ini masih terjadi. Oke, we cannot deny that Indonesia adalah one of the biggest producer commodity. Mau itu dari coal, nickel, CPO, and all that kind of other things kan. So kita akan tetap jalanin sesuai dengan rencananya kita, sambil kita juga antisipasi gejolak dari market ini. Oke, tadi artinya juga tadi dengan adanya komoditi boom artinya juga permintaan juga besar begitu yang ada saat ini. Nah, tapi sebetulnya dari skema yang ada begitu, dari perbandingan yang ada terkait dengan permintaan yang ada saat ini untuk pengiriman khususnya dari batu bara ataupun juga dari sumber daya alam kita begitu ya, dengan pemenuhan kapal yang ada di Indonesia, mungkin bisa digambarkan perbandingannya seperti apa? Oke, kalau secara perbandingan sebenarnya jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut komoditi ini ada berbagai jenis. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah tug and barge, atau kalau di bahasa lapangan kita sebutnya tongkang. Kenapa? Indonesia ini kan adalah negara maritim dan terpisah antara pulau dan kepulau. Dan kita lihat zona airnya ini kan juga draft waternya itu berbeda-beda. Jenis transportasi yang paling efisien untuk mengangkut komoditi ini adalah tug and barge. Dan tren ini sebenarnya sudah ada dari tahun 70-an, 80-an. Dari zaman para pelaku industri menggunakan untuk kayu, terus meningkat ke sektor konstruksi, pengantaran material, dan baru mulai diketahui banyak orang itu adalah ketika komoditi berupa batu bara. Dan sekarang ini yang paling ramai itu adalah nikel. Oke, so pada saat komoditi boom ini terjadi, sedangkan suplai kapal ini tidak mencukupi, terjadilah euforia di market. Dan undeniable, at this point, kita berbicara, saya rasa revenue most of the shipping company itu bisa dibilang all time high. Itu undeniable. Dan kita juga sudah menganalisa di pasar, di tahun ini dan tahun depan, peredaran armada kapal yang akan keluar dari tempat-tempat produksi seperti Batam dan Kalimantan itu akan meningkat. Karena kita sebagai pelaku industri, kita juga paham kalau orang takut ini adalah bubble. Tapi since based on the fact, nikel itu semua rata-rata datang dari Indonesia, karena Indonesia is one of the biggest producer, termasuk juga batu bara. Sebenarnya market ini terlalu besar. Permasalahannya adalah pelaku industri kapal ini tidak semua orang bisa mengakomodir, karena it's a different kind of games. Terutama pada awal bisnis kapal ini adalah sektor banking ini tidak segampang mereka kasih financing ke property because it's a moving asset, right? That is a challenge for the businessman to start this business. So potensinya masih besar. Since pelakunya itu adalah di pasar domestik Indonesia, kita masih very confident with the market karena Indonesia ini terbagi dari berbagai macam pulau. Dan komoditasnya sendiri sebenarnya bukan terspesifikasi untuk batu bara, bisa untuk berbagai jenis komoditas termasuk juga komoditi curah, termasuk material. Oke.